rekan-rekan pejuang CPNS, jangan lelah untuk terus sering berlatih teman-teman, karena sebentar lagi pendaftaran untuk CPNS 2023 bakalan dibuka. Nah, buat kalian mungkin sebagian udah ada yang kenal aku, mungkin sebagian juga ada yang belum ya. Kenalin, aku Coach Monica Teresia, dan di video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan langsung dengan salah satu materi untuk di CPNS, yaitu bela negara. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Pada tahun 2019 lalu, masyarakat dunia berperang melawan COVID-19. Saat itu, Wisma Atlet dijadikan sebagai lokasi karantina pasien COVID-19. Sejumlah tenaga medis juga ikut membantu merawat pasien, dan mereka begitu gigih menjalankan tugas pengabdiannya. Bentuk keikutsertaan tenaga medis dalam menangani kasus COVID-19 merupakan upaya bela negara melalui, kita lihat yang A, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, B, pengabdian sebagai prajurit TNI, C, pengabdian sesuai dengan profesi, yang D, bentuk rela berkorban untuk negara, ataukah yang E teman-teman, pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut teman-teman yang mana nih ya? Intinya di sini kata kuncinya adalah keikutsertaan tenaga medis dalam menangani kasus COVID-19. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C ya, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ternyata teman-teman, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu bisa dilakukan dengan beberapa hal ya. Yang pertama itu dengan pendidikan kewarganegaraan ya. Mungkin kita dulu zaman SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan juga ada materi pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya dengan kita mengikuti pendidikan kewarganegaraan, kita di situ udah ikut andil teman-teman dalam upaya bela negara ya. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan juga kita banyak mempelajari terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, kemudian terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua ya, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, buat teman-teman, syukur-syukur ya teman-teman tahun ini bisa lolos di CPNS 2023. Nantinya teman-teman akan mengikuti seperti masa orientasi ya, masa latsar teman-teman. Kurang lebih selama 5 minggu tapi bergantung dengan instansi yang menyelenggarakannya. Nanti teman-teman akan mengikuti latihan dasar ya. Nah, itu ada mirip-mirip lah dengan bela negara ya. Pokoknya nanti teman-teman semoga bisa ngerasain di tahun ini ya. Oke, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik ya bergabung menjadi seorang prajurit TNI, artinya kalian sudah melakukan sebuah upaya bela negara ya. Oke, yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, tenaga medis ikut serta dalam menangani kasus COVID-19. Bahkan gak jarang dari mereka juga yang gugur ya. Sekalipun kondisi pandemi mereka tetap bekerja dan teman-teman, mereka rela meninggalkan keluarga mereka dan bahkan ya banyak yang gugur juga. Jadi karena ini memang sudah menjadi tugasnya dari seorang tenaga medis ya, dalam hal ini mereka menangani kasus COVID-19, maka upaya bela negara yang mereka lakukan ini adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Yang bukan merupakan nilai-nilai dasar bela negara adalah, ini bela negara ya teman-teman. A. Rasa cinta tanah air. B. Integritas terhadap bangsa. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. D. Memahami dan mengamalkan Pancasila. Atau yang E teman-teman, sadar berbangsa dan bernegara.
Oke, mungkin dari antara teman-teman udah pernah ikut di Bimbel Ayo CPNS, kalian udah nggak asing lagi nih ya dengan ada beberapa nilai-nilai dasar dari bela negara. Nah, di soal ini yang ditanyakan yang bukan. Berarti yang mana kira-kira teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B ya, integritas terhadap bangsa. Sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, ada beberapa nilai dasar bela negara. Yang pertama itu rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, mempunyai kemampuan awal bela negara dan mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan dari nilai dasar ini ya, ada beberapa hal lagi ya, jika kita turunkan, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kira-kira apa ya Kak yang bisa kita lakukan, silakan mungkin teman-teman bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS karena kita akan bahas lebih detail ya dari setiap nilai-nilai dasar bela negara ini. Oke, kita sekarang bisa lanjut lagi teman-teman ke soal yang ketiga. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar kelima di dunia. Jika berbicara tentang bela negara, saat ini Indonesia tidak lagi menghadapi ancaman militer, namun ancaman cyber. Hal ini mengingat pengguna internet sudah mencapai setengah dari populasi penduduk di Indonesia. Sebagai salah satu pengguna sosial media, upaya bela negara yang dapat dilakukan di bidang sosial media adalah sebagai berikut, kecuali. Oke, kira-kira nih teman-teman, kita tentu dong ya, pasti zaman sekarang nggak mungkin kita nggak menggunakan sosial media ya. Ada TikTok, kemudian ada YouTube, ya, ada Facebook, ada Instagram, dan masih banyak lagi jenis sosial media. Nah, kira-kira teman-teman sebagai pengguna sosial media ya, upaya bela negara yang dapat kita lakukan tuh apa aja sih? Nah, di sini yang ditanya kecuali, berarti yang kurang tepat teman-teman. Kita lihat yang A, banyak menyebarkan konten positif dan pesan kebaikan. Benar ya? Kemudian yang B coba, menjadikan sosial media sebagai wadah berbagi edukasi wawasan kebangsaan. Wah, ini juga lebih benar lagi. Yang C, menjadikan sosial media menjaga citra dan harga diri bangsa. Ya, betul juga. Kemudian yang D coba, tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Benar ya, kita nggak boleh nyebarin berita yang belum tentu nih benar ya, belum tentu dia emang valid teman-teman. Dan yang E, menjadikan sosial media ruang tanpa batas untuk mengekspresikan diri. Nah, di sini ada kata-kata tanpa batas teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E ya. Menjadikan sosial media ruang tanpa batas untuk mengekspresikan diri. Karena bagaimanapun ya, dalam menggunakan sosial media itu pasti ada batasan-batasan tertentu ya. Nah, kita lihat pembahasan teman-teman. Upaya bela negara di bidang sosial media yaitu 1. Banyak menyebarkan konten positif dan pesan kebaikan. 2. Menjadikan sosial media sebagai wadah berbagi edukasi kebangsaan. Yang 3. Menjadikan sosial media menjaga citra dan harga diri bangsa. Yang keempat, tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini adalah yang bukan, maka jawabannya itu adalah yang E teman-teman ya. Karena sekalipun sosial media menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, tetapi harus tetap dilakukan dengan batasan. Oke, paham ya? Aku rasa kalau soal seperti ini teman-teman bisa lah ya dapat tambahan 5 poin ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi nih soal berikutnya. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara sebagai berikut, kecuali. Oke, ini kita berbicara terkait tugas ya, ataupun peranan dari Tentara Nasional Indonesia, teman-teman. Oke, yang A, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Apakah ini, teman-teman? Yang B, melaksanakan operasi militer selain perang. Ya, yang C, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. D, ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan
perdamaian regional dan internasional, atau yang E teman-teman, melaksanakan operasi militer selain perang. Ya, ini yang B sama E ternyata sama ya. Oke, berarti kita fokus dari A sampai D aja teman-teman. Oke, kira-kira yang bukan menjadi tugas dari Tentara Nasional Indonesia ini yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kenapa ya? Sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oke, jadi jawaban yang A ini merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang B sampai D itu adalah tugas dari TNI, teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai kekecoh, oke? Kata kuncinya kepolisian itu untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan ya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi di pasal 30 ya di Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada tugas dan wewenang dari Tentara Republik Indonesia ya, Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara kecuali. Nah, mungkin kayak bagi sebagian dari kita berpikiran nggak akan keluar kok pasal-pasal kayak begini ya kan, karena berkaca dari tahun sebelumnya ya khususnya 2021 tuh terkait pasal ataupun undang-undang tuh nggak keluar. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman ya, takutnya di tahun 2023 ini teman-teman kena prank yang tadinya hanya belajar soal-soal penalaran ternyata soal teori ataupun hafalan keluar juga. Jadi kalau masih ada waktu dipersilakan banget ya buat teman-teman untuk mempelajari materi-materinya dan kalian bisa hafalkan. Oke, kita balik ke soal. Pilihan yang A, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Dan yang E, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2. Yuk, yang bukan dasar hukum kewajiban bela negara. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang D ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kita lihat dulu nih. Di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Untuk yang di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ya, itu ada di pasal 9 ayat 1 dan juga pasal 9 ayat 2. Nah, di pasal 9 ayat 1 isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sedangkan di ayat 2-nya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang tadi diselenggarakan melalui ya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ini tadi kita udah bahas teman-temannya di soal sebelumnya. Nah, sedangkan nih Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, itu ternyata membahas tentang sistem pendidikan nasional. Ya, jadi jelas teman-teman, untuk soal ini ya, pilihan jawaban yang tepat itu D. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.
Oke, kita udah membahas beberapa soal latihan untuk bela negara. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2023. Jangan lupa terus berusaha dan jangan lupa untuk terus berdoa. Terima kasih dan salam sukses.